Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menahem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam kita selalu melakukan kajian-kajian menarik, dan saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin membahas soal tuduhan dari umat sebelah. Biasanya ini sering dikatakan bahwasanya Al-Quran itu ada nama-nama yang salah. Ini tuduhan ya, tuduhan dari mereka yang perlu kita luruskan. Apakah ini benar? Bagaimana nih Ustaz? Silakan. Sebetulnya kalau Pak Edi bertanya kepada saya, itu tergantung perspektif. Ya. Kalau dikatakan Al-Quran itu banyak mengandung kesalahan, berarti ada potensi besar Quran itu bukan wahyu. Ya. Itu konsekuensi logisnya. Ya. Jadi kalau ada banyak hal dan itu kaitannya dengan kesalahan teks, entah itu disengaja atau tidak disengaja, tapi kalau itu diklaim sebagai wahyu, berarti Al-Quran adalah sesuatu yang dipertanyakan kalau dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu Tuhan dalam bahasa umum. Nah, dari situ barangkali kita mencoba untuk menelusuri berkaitan dengan apakah yang dikatakan Quran itu betul atau salah. Ada yang salah. Nah, dari situlah kita akan coba bahas salah satu informasi yang termaktub pada urutan surah yang ketiga. Surah ketiga. Kalau urutan surah ketiga itu berarti surah Ali Imran. Kalau disebut surah Ali Imran, pasti baik itu yang Muslim maupun yang Muslim kebanyakan mempertanyakan mengenai tokoh-tokoh yang dimaksud pada surah itu. Karena ada tokoh perempuan, ada tokoh laki-laki, dan kebetulan dalam Quran, tokoh laki-laki itu disebutkan namanya, yang tokoh perempuan ada yang disebutkan namanya, dan ada yang tidak disebutkan namanya. Ya. Barangkali Pak Edi juga belum paham yang saya maksud. Yang disebutkan itu, kalau disebutkan Maria, nama laki-laki, misalnya laki-laki Imran, kemudian Yunus, nama perempuan yang disebutkan adalah nama Maryam. Tapi ada satu lagi nama perempuan yang tidak disebutkan namanya di situ. Siapa ya? Nama perempuan, istrinya Imran tidak disebutkan. Tetapi nanti kalau kita kaji, ini penting. Tapi kajian kita itu melintas batas tradisi agama-agama. Oke? Saya akan coba untuk menjelaskan dari perspektif yang mendasar dulu. Kebanyakan orang itu salah paham. Dan bahkan Santo John of Damascus itu juga kadang salah paham terhadap Quran. Padahal beliau itu hidup pada masa Bani Umayyah. Kalau beliau hidup pada masa Bani Umayyah, itu kan berarti relatif dekat dengan masa penabian. Karena Nabi kan meninggal tahun 632 Masehi. Sedangkan John of Damascus itu meninggal tahun 700-an sekian. Berarti tidak terlalu jauh dengan era kenabian. Dan memang betul, Santo John of Damascus atau dikenal dalam tradisi Kristen dengan nama Yohanes Damaskene itu adalah seorang teolog besar. Bahkan karya-karyanya juga diakses sampai hari ini. Tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Juga kadang salah paham terhadap informasi yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi tidak ada kaitan dengan nama yang dimaksud ini ya. Tidak ada kaitan, tapi itu persoalan yang lain. Cuma yang kita bahas pada malam hari ini, ada beberapa orang, baik itu non-muslim terutama, yang mengatakan bahwa ini Quran salah zaman ketika menyebut nama sang tokoh. Yang seharusnya itu tokoh yang sangat lama, di era zaman Nabi Musa, tapi dikaitkan dengan era zaman Nabi Isa. Maksudnya nama yang sama, yang sebetulnya itu muncul di era perjanjian lama, justru diseret ke era perjanjian baru. Seperti Harun. Seakan-akan Quran itu anakronistik. Salah ada yang salah. Dalam arti Quran itu salah
menempatkan waktu. Sehingga nama yang sama dianggap itu tokoh yang sama padahal beda. Iya. Nah, Contohnya Harun itu ya. Iya, makanya Iya, dalam saudara Quran kan Harun. ada istilah ya ukhta Harun. Iya. Dan saya kira itu masih problematik ketika kita tidak membaca dari aspek perbandingan teks melintas batas agama. Iya. Nah, kita akan coba menelusuri jejak data ini diawali dari konsili yang terjadi pada masa sebelum Islam, konsili penetapan kanon Alkitab. Kanon. Ya, Chalcedon. kanon Alkitab itu secara resmi dipatenkan, kalau bahasa saya dipatenkan, itu abad keempat. Ya. Kira-kira tepatnya tahun berapa Pak Idi? Konsili Konsili Kartago. Kartago ini tahun 397 Masehi. Nah, 397 Masehi. Itu konsili yang terjadi di Kartago. Kartago. Dan saya kira baik itu yang Katolik, Protestan maupun Ortodok pasti paham mengenai konsili Kartago itu dalam hal penetapan kanon kitab suci, Ya. khususnya Perjanjian Baru. Itu apa saja? Yang diputuskan akhirnya 27 kitab itu. Betul. Jadi yang diputuskan itu 27 kitab. Nah, berarti pada masa abad keempat itu memang baru secara resmi. Kalau saya katakan baru secara resmi, berarti sebelumnya itu masih menjadi perdebatan. Iya. Sehingga ada yang memasukkan kitab X bagian dari kanon Perjanjian Baru, atau kitab Y tidak masuk dalam kanon Perjanjian Baru. Perdebatan itu masih betul-betul masif pada masa sebelum Konsili Kartago. Nah, salah satu bukti contoh konkret, ada manuskrip yang ditemukan di Sinai, makanya disebut manuskrip Sinaiticus. Itu kan manuskrip abad keempat Masehi. Berbahasa Yunani. Berbahasa Yunani. Tapi isinya yang versi Perjanjian Baru itu bukan 27 kitab, tapi ada 29 kitab. Ada 29. Jadi persis 27 kitab yang kita lihat seperti sekarang, tapi ada plus 2 kitab lagi, yakni Surat Barnabas dan Gembala Hermes. Jadi surat Gembala Hermes. Jadi ada tambahan 2 kitab di dalam Codex Sinaiticus. Tetapi ini beda dengan keputusan yang ada di Konsili Kartago. Artinya secara sederhana, Konsili Kartago itu memastikan dan sekaligus meresmikan kitab-kitab apa saja yang menjadi bacaan resmi sekaligus diakui sebagai wahyu otentik dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, kalau kita sudah paham bahwa Konsili Kartago itu terjadi pada abad keempat, berarti dokumen-dokumen sebelum era itu menjadi konsumsi publik menurut komunitas Kristen yang beragam. Karena muncul sekitar 50 lebih kitab ya. Ya, tetapi meskipun ditetapkan pada abad keempat di Kartago, apa yang tidak masuk dalam kanon kitab suci itu masih dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya kemarin kita bahas mengenai Injil Yakobus. Ya, ternyata Injil Yakobus sampai sekarang isi dari Injil Yakobus itu tidak bisa diingkari secara mutlak. Masih dikutip-kutip. Masih menjadi bagian dari tradisi gereja. Termasuk mengenai nama-nama yang termaktub di dalamnya. Bahkan kalau kita tanya kepada saudara kita yang Katolik dan yang Ortodok, sangat setia dengan nama yang tercantum di dalamnya. Di dalam Injil Yakobus itu, yakni nama Santa Ana dan Santo Yoachim sebagai orang tua Santa Maria. Bahkan Pak Edi juga mengenal nama itu kan? Kemarin jadi jadi pembahasan rame saat Amerika terbakar karena itu disebut angin Santa Ana. Iya, betul. Namanya angin Santa Ana. Dan memang dari nama Santa Ana
Dan nama itu memang muncul ada di Injil Yakobus. Dan Injil Yakobus itu sudah eksis paling akhir itu abad kedua Masehi. Artinya jauh sebelum terjadinya konsili Kartago. Sudah ada ini. Sudah ada penyebutan nama itu. Oke? Jadi kalau di dalam Al-Quran tokoh yang bernama Sayyidah Maryam itu punya orang tua yang bernama Imran, berarti itu dianggap kesalahan. Karena dalam Alkitab disebut Yoakim. Karena dalam Alkitab yang resmi, yang kita lihat perjanjian baru sekarang, itu nggak ada nama Imran, Yoakim. Juga nggak ada nama Yoachim. Oh, nggak ada. Nah, tidak ada nama Yoachim, tidak ada nama Imran, juga tidak ada nama Eli. Yang ada? Tidak ada penyebutan nama tidak disebut. Siapapun nama yang dimaksud. Tidak ada penyebutan. Ya. Secara resmi, dalam kitab perjanjian baru yang kita paham sampai hari ini, tidak ada penyebutan nama orang tua, baik orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, siapa nama mereka berdua, itu tidak disebutkan. Kok muncul Santa Ana? Karena ternyata dari Injil Yakobus. Oh, Injil yang dianggap bukan kanon tadi. Iya, yang dipinggirkan dari kanon. Nama Santa Ana itu ada dalam Injil Yakobus, dan nama suaminya yakni Santo Yoachim itu juga disebutkan dalam Injil Yakobus. Cuma masalahnya tidak tercantum dalam kitab perjanjian baru. Oh iya. Dari situlah kemudian ada semacam ketegangan, baik itu yang Muslim maupun yang Kristen. Seakan-akan ini dua nama yang tidak sinkron. Satunya Yoakim, satunya Imran. Satunya Yoachim, satunya Imran. Itu kan dua nama yang berbeda, berarti orangnya beda. Itu kan kesimpulannya. Mereka menuduh Al-Quran salah. Itulah sebabnya kemudian ada tuduhan Al-Quran itu pasti keliru. Nah, dari situlah kita mencoba untuk menelusuri, betulkah anggapan itu? Kita akan coba membaca dulu ya, apa yang termaktub di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Latin dulu. Bahasa Latin. Al-Quran terjemahan bahasa Latin ini itu sudah diproduksi, sudah dibuat, sudah dikonsumsi secara publik itu tahun 1518 atau sampai 1621 Masehi. Siapa yang telah membuat karya besar ini, Quran dalam terjemahan bahasa Latin, dan tentu saja ini untuk konsumsi kaum Kristiani pada masa itu, bukan untuk konsumsi umat Islam. Karena ini ditulis dalam bahasa Latin. Umat Islam kan tidak tahu bahasa Latin, tidak bisa baca bahasa Latin. Berarti waktu itu menyebarkan Islam di negara mereka sudah dilakukan ya? Ya, tentu saja pembacaan terhadap kitab suci Al-Quran bukan dianggap sebagai wahyu ya, tapi dianggap sebagai sebuah teks yang perlu dipelajari. Itu salah satunya adalah karya uskup agung yang bernama, uskupnya ini Egidio da Viterbo. Viterbo itu bukan nama orang, tapi itu nama asal. Yang sekarang itu posisi kawasannya adalah Italia. Oh, Italia. Nah, ingat, antara kawasan Kartago dengan Italia itu satu wilayah. Kalau Italia, ya kita kenal sekarang Italia. Kalau Kartago itu adalah sekarang nama kota menjadi Tunisia. Oh, negara Tunisia sendiri. Jadi Tunisia dengan Italia itu kan sebetulnya satu kawasan tuh. Hanya dipisahkan dengan lautan aja. Tapi sebetulnya satu kawasan luas. Nah, apa yang ditulis oleh Uskup Egidio da Viterbo ketika menjelaskan teks Al-Quran ini, tentu saja dalam bahasa Latin sekali lagi, itu menyebut nama tokoh yang tentu saja kita asing. Tapi coba lihat yang versi terjemahan Quran bahasa Indonesia dulu Pak. Yeah. Surah Al-Imran, ayat yang ke-35. Al-Imran ayat yang ke-35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu.
Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Pak Edi, perhatikan di terjemahan bahasa Indonesia itu ada penyebutan nama seseorang. Nama siapa yang muncul Pak Edi di situ? Istri Imron. Berarti nama laki-lakinya adalah Imran. Ya. Tapi siapa nama perempuannya, istrinya itu disebutkan tidak nama? Tidak ada. Tidak ada penyebutan nama. Oke. Memang betul. Itu terjemahan yang sudah tepat karena itu terjemahan yang harfiah. Tetapi kalau kita lihat yang versi bahasa Arabnya Al-Qur'annya itu, kita bisa lihat teksnya di sini. Ya, ini teks bahasa Arab itu. Il qalat imra'atu Imran. Arti harfiahnya, ingatlah tatkala istri Imran telah berkata. Jadi, istri Imran telah berkata. Jadi ada nama laki-laki, yakni Imran, dan punya seorang istri, tapi tidak disebutkan namanya secara harfiah di sini. Tidak ada penyebutan nama itu. Cuma, kalau kita perhatikan teks Quran ini kan merupakan sebuah bukti awal. Sebetulnya siapa itu Imran dan siapakah nama istri Imran. Tapi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh uskup yang bernama Egidio da Viterbo, di sini ada penjelasan. Di sini dikatakan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin di sini. De Anna Matre Maria. Jadi ada penyebutan nama perempuan. De Anna Matre Maria. Arti harfiahnya Santa Ana Matre Maria, ibunya Maryam. Jadi nama perempuan ada Ana, Santa Ana. Ini ibunya dari Sayyidah Maryam. Di sini tertulis Matre Maria. Teks Quran tadi itu il qalat imra'atu Imran, disebutkan istri Imran. Di sini ada penyebutan quando dixit uxor Joachim. Jadi quando dixit uxor Joachim. Arti harfiahnya, ingatlah tatkala istri Joachim. Di sini tidak tertulis nama Imran, tapi tertulis nama Joachim. Kalau bahasa Latin, uxor itu istri. Sedangkan Joachim itu nama. Nama dari suami sang istri tadi yang bernama Santa Ana. Dan Santa Ana adalah Matre Maria, ibunya Maria. Kita pasti bertanya Pak Edi kepada sang tokoh yang bernama Egidio da Viterbo sebagai seorang uskup. Apakah dia menggunakan nama Joachim itu sebuah kebetulan? Apakah ini merupakan sebuah pemahaman yang bisa dikatakan itu pemahaman yang masif pada masanya, bahwa Imran ataupun Joachim itu adalah sosok yang sama, sehingga tidak ada problem ketika di sini disebutkan nama Joachim itu maksudnya sama dengan Imran dalam tradisi gereja. Jadi gereja pun paham ataupun sekaligus gereja mengakui bahwa kalau Joachim itu adalah nama lain dari Imran, atau Imran itu nama lain dari Joachim. Jadi bukan dua nama yang saling dipertentangkan, tapi dua nama yang saling menggantikan. Dan gereja tidak ada yang protes mengenai hal ini. Saya tidak menemukan bukti ada seorang bapak gereja yang hidup pada masa sebelum Egidio da Viterbo atau setelah masa kehidupan Egidio da Viterbo yang memprotes adanya informasi bahwa Imran sama dengan Joachim. Atau Imran tidak sama dengan Joachim. Atau Imran tidak sama dengan Joachim. Tidak ada satupun informasi yang berkaitan dengan hal ini. Berarti kita punya kesimpulan. Imran atau Joachim itu adalah sosok yang sama. Dan itu dalam pemahaman gereja menjadi sesuatu yang penting. Dan tidak dipersoalkan. Apa karena dialek Arab sama dialek ini ya? Ya, saya harus paham dan kita pun semua harus paham bahwa Imran ataupun Joachim itu sebetulnya sama-sama bahasa Semitik. Hanya saja kalau Imran itu adalah bentuk
adopsi dari istilah bahasa Ibrani atau dari istilah bahasa Aram dari kata Amram. Kemudian dalam versi Arabnya menjadi Imran. Sehingga Santo Yohanes Damaskene tidak juga bahas itu sebagai sebuah kesalahan. Saya tidak menemukan data Yohanes Damaskene merebutkan soal nama Imran itu. Padahal dia hidup di zaman Nabi Muhammad juga. Bukan, beliau hidup pada masa Bani Umayyah. Oh, sahabat. Dan dia sangat kritis dengan Islam sebetulnya. Tapi dia tidak pernah mempersoalkan bahwa Imran itu bukan Yoachim, Yoachim bukan Imran. Dia tidak mempeributkan soal itu. Artinya apa? Sejak era generasi awal, tradisi gereja, sampai masa abad ke-15 Masehi atau abad pertengahan, tidak ada perdebatan mengenai kasus nama Imran atau nama Yoachim ini. Dengan kesimpulannya sederhana, ini sosok yang sama. Ini kalau kita lihat dari karya Uskup Egidio da Viterbo yang judulnya Latin Translation of the Quran. Jadi ini Quran dalam terjemahan bahasa Latin. Ini sudah fix ya, sudah diakui dalam tradisi gereja. Persoalannya, apakah hal seperti ini itu bisa di cross check kembali dalam tradisi Islam? Apakah Islam juga punya kesimpulan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Imran atau Yoachim itu sosok yang sama, bukan merujuk pada Imran zamannya Nabi Musa, bukan. Tapi ini Imran yang satu zaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Ini saya bawakan satu kitab tafsir yang tafsir ini berjudul Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi ini tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Dan saya kira ini bisa diakses oleh banyak santri sebetulnya untuk bisa memahami soal ini. Dan tentu saja yang non-muslim juga bisa akses data ini. Kenapa saya harus bicara mengenai tafsir ini? Karena tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu penulisnya berasal dari kawasan Tunisia. Nah ini ya, Tunisia. Di sini tertulis Tunis. Berarti kitab ini memang diterbitkan di Tunis. Tokohnya adalah tokoh besar, namanya terkenal Ibnu Ashur. Jadi kalau disebut Allamah Ibnu Ashur atau Syekh Ibnu Ashur, pasti semua orang tahu, oh ini adalah tokoh ulama besar yang pakar dalam ilmu Al-Quran, ahli tafsir, dan menjadi rujukan para ulama di belahan dunia manapun. Yang menarik, di dalam tafsir ini kan orang yang hidup pada lingkungan kawasan Tunisia. Pak Edi harus tahu, Tunisia zaman sekarang itu kan negara Afrika Utara. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus di muka bumi, itu kawasan Afrika Utara adalah kawasan Kristen. Mulai dari Mesir sampai wilayah Aljazair, bahkan termasuk Maroko, itu adalah kawasan kekristenan. Jadi kawasan dunia Kristen sebetulnya. Makanya nama-nama yang ada di Mesir itu semua nama-nama khas Kristiani. Misalnya Al-Qadis, Kirirus, Al-Iskandari. Itu bahasa Arab kan? Tapi di situ namanya asing kan? Al-Qadis, Kirilus, Al-Iskandari. Artinya ini Santo Kirilus dari Alexandria. Ya kan? Kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain dari Alexandria, tapi nama belakangnya misalnya Alexandria. Contohnya penulis sejarah gereja yang disebut Al-Kaisaria, Eusebius dari Kaisaria. Nah, itu. Kalau Kartago waktu sidang untuk menentukan kitab itu, Kartago ini di kota mana ya? Jadi kawasan yang disebut sebagai Tunisia sekarang itu, tapi tepatnya kota apa? Tidak, saya belum mengidentifikasinya secara wilayah tepat. Masuk Tunisia ini berarti? Iya, sekarang masuk wilayah Tunisia. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Ashur ketika membahas mengenai ayat idh qalat imra'atu Imran? Ingatlah tatkala istri Imran itu siapa sebenarnya, dan membahas pada surah Ali Imran di sini. Di sini ada informasi.
Wa amma Ali Imran, yang berkaitan dengan keluarga Imran itu siapa? Fahum Maryam wa Isa fa Maryam binti Imran ibn Matan kada sammahu al-mufassirun. Arti harfiahnya, mereka itu yang disebut sebagai keluarga Imran itu adalah Maryam, Isa, dan Maryam itu binti Imran. Maksudnya Maryam itu anak perempuan Imran. Siapa itu Imran? Dan itu sudah dibahas oleh para mufassir. Makanya di sini dikatakan kada sammahul mufassirun. Begitu para mufassir, para ahli tafsir memahaminya. Di sini ada penyebutan anna ismuhu Yohakim. Yohakim. Itu versi Islam padahal ya. Menyebut Yohakim. Jadi Imran itu ya Yohakim. Yohakim Ya, itu Imran. ya Imran. Ini tradisi Islam sudah paham itu. Jadi sosoknya itu sama, satu, tapi disebut dengan Yohakim dua nama. dan Imran. Kalau kita sudah paham seperti ini, malah ada penegasan. Annahu min nasl Harun akhi Musa. Dia itu adalah keturunan dari Harun, saudara Nabi Musa. Jadi betul di sini. Harun, tapi Harunnya versi Nabi Musa ya. Ya memang antara Sayyidah Maryam dengan Nabi Harun itu memang satu pohon nasab. Karena memang Imran, termasuk juga keluarga Imran, itu kaitannya dengan Keturunan Harun. Nabi Harun. Dan Nabi Harun di situ disebut akhi Musa. Harun akhi Musa. Harun saudaranya Nabi Musa. Dan dari keturunan Harun ini nanti muncul Saudaranya Maria satu juga. keluarga ya yang disebut keluarga Imran. Dan nama Imran ini nama lainnya adalah ismuhu Yohakim. Jadi sebetulnya dari sini sudah clear bahwa Imran yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah Yohakim seperti yang dipahami oleh tradisi gereja. Baik itu Katolik maupun yang Ortodok. Semua sepakat itu. Jadi kalau ada orang yang salah paham terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu salah ketika menyebut ya Ukhta Harun, itu berarti dia kurang jeli, kurang referensi, dan memang kurang update data. Iya, termasuk perbedaan Imran dan Yohakim tadi ada juga yang permasalahkan. Yang benar Alkitab mengatakan Yohakim, tapi di dalam Al-Quran kok Al-Imran. Tapi kitab yang menyebut Yohakim itu kitab Injil Yakobus ya. Betul, dan Injil Yakobus tidak ditolak secara 100%. Diterima. Meskipun ada beberapa bagian yang ditolak. Tapi nama Yohakim sebagai nama ayah dari Maria. Santa Maria itu diterima 100%. Bahkan ibunya yang bernama Santa Ana yang termaktub dalam dalam Injil Yakobus juga diterima. Bahkan di sini disebutkan Hanna binti Imran. Hanna istrinya. Zaujah Imran. Hanna itu istri dari Imran. Artinya ada kesepakatan, ada diskursus yang sama antara tradisi Islam dengan tradisi Kristen yang menyebut dua tokoh dalam kitab masing-masing itu maksudnya sama, bukan sesuatu yang berbeda. Ini sudah kita lihat dari dua dokumen ya. Ini dokumen Islam menyebut Imran sama dengan Yohakim. Dokumen Kristen menyebut Imran sama dengan Yohakim. Dokumen gereja secara resmi juga mengakui bahwa Yohakim adalah orang tua dari Imran. Yang kita baca dari Injil Yakobus itu. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang bertentangan secara diametral dalam kasus soal yang seperti ini. Nama ini. Apalagi menuduh Al-Quran salah. Nah, berarti itulah dia kurang referensi. Ya seperti
orang yang tidak paham mengenai masalah tradisi gereja, ya. Tradisi gereja itu juga harus dibaca oleh banyak orang. Nah, sekarang kalau kita lihat dari data Islam dan data Kristen sudah ada titik temu mengenai tokoh yang dimaksud, Imran sama Yoakhim. Kasus yang hampir serupa, yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang belum selesai. Ini dalam tradisi Kristen. Itu adalah siapa nama ayah dari Simon? Ayah dari Simon. Ya, ayah dari Simon. Pak Edi bisa lihat di dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat 24. Tolong bisa dicek. Pasal 1. Injil Yohanes, pasal 1 ayat 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Sorry. Yohanes pasal 1 ayat 42. 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yakobus. Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus." Kalau kita lihat dari teks itu, Yohanes pasal 1 ayat 42, siapa nama orang tua dari Simon di situ? Anak Yohanes. Yohanes kan? Iya. Disebutkan nama Yohanes. Iya. Sekarang bandingkan dengan Matius pasal 16 ayat 17. Matius pasal 16 ayat 17. ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sekarang saya tanya pada Pak Edi. Nama orang tua Simon. Simon itu Yunus. Yunus atau Yohanes? Di sini Yunus. Hah? Yunus ini. Di Menurut Injil Matius, Yunus. nama orang tua Simon itu adalah Yunus. Yunus. Menurut Injil Yohanes, Orang tua Simon Yohanes. Yohanes. Jadi kalau menurut Injil Matius, orang tua Simon itu bernama Yunus. Yunus. Menurut Injil Yohanes, orang tua Simon adalah Yohanes. Yang betul yang mana? Iya, beda jauh. Simon dan Yohanes. Yunus dan Yohanes ya. Nah, itu kan terjemahan. Mungkin barangkali orang bertanya, itu kan terjemahan, bisa jadi terjemahannya salah. Kalau bahasa aslinya tidak seperti itu. Bahasa aslinya kalau Injil Matius ya menyebut Simon bin Yunus. Injil Yohanes juga Simon bin Yunus. Itu kalau bahasa aslinya, itu kan bahasa terjemahan. Kalau ada yang berkata begitu gimana penjelasannya? Bahasa aslinya apa? Yunani? Ya tentu saja kita harus cross check bahasa aslinya kan? Ada itu. Kalau bahasa Quran kan jelas bahasa Arab. Dicek itu memang tertulis nama Imran. Tapi dalam tradisi Islam, Imran itu adalah Yoakhim. Sama dengan tradisi gereja, bahwa nama orang tua Santa Maria itu adalah Yoakhim. Jadi bukan ada sesuatu yang berbeda di situ. Oke. Nah, sekarang kita bertanya balik. Bagaimana dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Kalau kita tanya sama saudara kita yang Kristiani, Alkitab itu mengandung kesalahan tidak? Pasti jawabannya tidak mungkin. Karena Alkitab itu ineransi. Ineransi itu bebas dari kesalahan. Artinya tidak mungkin salah. Tapi kalau ada penjelasan Simon itu anak Yunus, kemudian teks yang lain menyebut Simon anak Yohanes, itu sesuatu yang sinkron atau beda? Beda jauh. Ya. Di situ kita cek bahasa Yunaninya. Oke? Kita lihat yang teks bahasa Yunaninya. Tadi saya sebut misalnya di Lukas ya. Lukas berapa tadi? Kok Lukas? Yohanes kan? Yohanes 1:42. Yohanes 1:42. Nah, di sini ada penegasan. Su Simon ho wios Yohanon. Jadi berbahagialah engkau Simon ho wios Yohanon. Anak dari Yohanes. Oke. Ini yang ada dalam Injil Yohanes. Sekarang kita cek yang Matius berapa tadi? 16 ayat Matius 17. 16-17.
16. Matius sebentar. 16, 17. Di sini ada tertulis nama, ya. Simon Bar-Yona. Bar-Yunus. Jadi kalau disebut Simon Bar-Yona, artinya Simon anak Yunus. Oh, bukan Yohanes. Simon anak Yohanes. Ini teks aslinya, ya, versi bahasa Yunani. Berarti sama nggak dengan terjemahan tadi? Sama kan? Berarti itu bukan terjemahan yang salah kan? Iya. Karena itu basicnya merujuk pada Alkitab Perjanjian Baru versi Yunani yang saya pegang ini. Karena Matius menyebutkan Simon Bar-Yona, sementara kalau dalam Injil Yohanes itu Simon anak Yohanes. Oke? Itu dari teks Perjanjian Baru versi Yunani yang saya pegang. Oke? Kita bandingkan dengan teks lain versi bahasa Yunani juga, ya. Tapi apakah tertulis sama dengan yang di sini? Cek lagi Yohanes berapa tadi Pak Edi? Yohanes 1 ayat 24 ya. 1 ayat 24. 1 ayat 24. Ini yang saya pegang ini ya, yang warna merah. Saya bandingkan dengan yang saya pegang ini ya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Salah. 1 ayat 42 kok, bukan 24. 1. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, perhatikan di sini. Ini yang saya pegang sama seperti yang tadi saya baca, yakni bahasa Yunani. Yohanes pasal 1 ayat 42, di sini tertulis nama Su e Simon ho wios Yona. Perhatikan yang saya baca. Su e Simon ho wios Yona. Ya, berarti di sini nama Simon disebutkan anak Yona, anak Yunus. Oh, anak Yunus. Ini yang saya pegang. Ya. Di sini ini sama dengan bahasa Yunani. Tertulis Su e Simon ho huios Yohanes. Simon anak Yohanes. Masalahnya yang betul yang mana di antara dua ini? Itu apa itu terbitan tahun berapa? Apa beda terbitan mungkin? Ini kan sama-sama teks asli bahasa Yunani. Sama-sama Injil Yohanes pasal 1 ayat 42. Teks yang agak kekuningan ini tertulis Simon ho huios Yohanon. Sedangkan yang teks ini tertulis nama Simon ho huios Yona. Jadi yang betul yang mana? Itu problem. Ya. Nah, yang menjadi masalah besar kalau ini yang tertulis nama Simon Bar-Yohanon, maksudnya Simon anak Yohanes, ini adalah versi terbitan UBS. Yang menurut sebagian orang ini dianggap Alkitab yang tidak kanon. Sedangkan yang ini yang disebut sebagai teks Bizantin. Teks yang dianggap Alkitab yang kanon. Makanya di sini tertulis Simon ho huios Yona. Maksudnya dianggap kanon, ini yang asli, ini dianggap yang tidak asli. Saya tidak perlu menjawab mana yang asli, mana yang tidak asli. Tapi masalahnya menjadi perdebatan di antara saudara-saudara kita kaum Kristiani, sama-sama termaktub di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 42. Teks yang pertama menyebut Simon anak Yohanes, teks yang lainnya menyebut Simon anak Yunus. Namanya Yunus dengan Yohanes itu pasti nama yang berbeda. KTP aja kalau yang satu disebut Yohanes dan Yunus pasti akan terjadi masalah. Apalagi paspor, ya kan? Apalagi akte kelahiran, itu akan jadi problem. Nah, masalahnya
kalau di dalam dunia Islam dan dunia Kristen, ketika menyebut nama Yoakim, clear, sudah selesai. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan Yunus dan Yohanes, Simon bin Anaknya Yunus atau Yunus Simon bin bin Yohanes. Yohanes, itu sampai hari ini Beda. masih menjadi perdebatan. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, jadi menarik ya. Kita sudah menjawab semua tuduhan bahwasanya seperti bahwasanya Imron dan Yoakim itu berbeda. Kemudian Maria, saudara dari saudara Harun, itu katanya Al-Quran juga diklaim itu sebagai kesalahan, karena kenapa Maria saudara Harun, padahal Harun kan masih saudaranya Musa di zaman Nabi Musa, kenapa kok muncul di zaman Nabi Isa atau orang tuanya Nabi Isa. Dan ini sudah kita paparkan panjang lebar, dan sekalian kita sudah menjawab dua masalah, yaitu Imron dan Yoakim, dan juga Maria saudara dari Maria saudara dari saudara Harun maksudnya. Oke, baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya mengingatkan sekali lagi untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin berpartisipasi mendukung perjuangan kami. Kami masih punya banyak kegiatan, punya program pembangunan masjid, pembangunan tempat pondok pesantren dan sebagainya yang belum selesai sampai hari ini. Anda bisa salurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tercantum di bawah ini ya, di nomor Bank Syariah Indonesia, di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah menyumbangkan kepada kami ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustadz, silakan Ustadz. Ya, paling tidak kita bisa menyimpulkan dari diskusi kita malam ini bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu pasti tidak mengandung kesalahan. Hanya bagi kita barangkali kurang referensi. Kalau kita kaji bersama, ternyata kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Ashur sudah menjelaskan bahwa Imran adalah Yoakim atau Yoachim sama dengan Imran. Dan begitu juga Bapak Gereja yang bernama Uskup Egidio Daviterbo juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Imran itu adalah Yoachim dan Yoachim itu adalah Imran. Dan orang ini, laki-laki ini adalah orang tua dari Santa Maria atau Sayyidah Maryam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa kasus yang ada dalam Alkitab itu sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Kalau masih menjadi perdebatan, ya itu karena ada persoalan mana teks yang dianggap kanon, mana teks yang dianggap yang sudah menyimpang dari kanon. Makanya kalau kita lihat dari dua teks ini, yang satu tertulis The Greek New Testament versi UBS menyebutkan Yunus itu Simon itu anak Yohanes. Tapi kalau di sini Ekaine Diateke yang versi bahasa Yunani juga itu menyebutkan Yona. Yona berarti artinya sama dengan Yunus. Nama itu tentu saja menjadi perdebatan yang belum selesai, belum tuntas sampai hari ini. Silakan itu menjadi kajian dalam tradisi kaum Kristiani sendiri. Saya tidak bisa ikut campur karena itu menjadi hak privasi. Ya, tetapi ini sudah menjawab bahwasanya Al-Quran tetap benar, dan kalau mereka menuduh kita, kita bisa bertanya balik, bagaimana kitab Anda? Seperti itu ya. Baiklah saudaraku sekalian, semoga perjumpaan kita ada manfaatnya, dan tunggu perjumpaan kita di minggu depan ya. Semoga semua yang kami paparkan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.